Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Darul Ridwan yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini terus menerus memberikan kita nikmat yang banyak. Mudah-mudahan kita berkemampuan menjadikan semua nikmat itu sebagai sarana untuk beribadah dan menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan insyaallah kita semua sebagai umatnya yang hidup di penghujung zaman ini. Semoga kita bisa istiqomah mempelajari sunnah maupun syariatnya dan mengamalkannya, sehingga nanti di yaumil qiyamah layaklah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada pekan yang lalu sudah kita sempurnakan pembahasan mengenai ayat tentang larangan mendekati zina, yaitu Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Pada malam hari ini masih berkaitan dengan ayat itu, kita akan membahas salah satu penyimpangan seksual yang marak terjadi di zaman kita sekarang, yaitu dikenal dengan istilah homoseksual, lesbian, gay, transgender dan lain sebagainya, yang dikenal dengan sebutan LGBT. Di dalam kitab ini disebutkan, poin pertama, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, inna jarimatal liwati min akbaril jaraim. Sesungguhnya perbuatan liwat, liwat ini sebutan untuk perilaku homoseksual atau perilaku yang mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, disebut dengan liwat. Jadi perilaku atau perbuatan liwat ini termasuk dari kejahatan yang besar. Wahia minal fawahishil mufsidati lil khalqi. Dan perbuatan ini termasuk kekejian yang merusak eksistensi manusia itu sendiri. Walil fitrati, merusak fitrahnya manusia. Walid dini, merusak agama. Wad dunya, dan merusak dunia. Bal walil hayati nafsiha, termasuk liwat atau homoseks ini akan merusak kehidupan itu sendiri. Nanti kita akan bahas. Wa qad aqaballahu 'alaiha bi aqsa uqubatin. Dan Allah Subhanahu wa taala menghukum atau menjatuhkan hukuman kepada semua pelaku liwat, homoseksual, LGBT ini dengan seberat-berat dan paling keras hukuman. Fa khasafal arda biqaumi Lutin. Tercatat bahwa Allah Subhanahu wa taala
telah membenamkan kaum Lut ke dalam tanah. Wa amtara alaihim hijaratan min sijil. Kemudian Allah pun menghujani mereka, melempari mereka kaumnya Lut itu dengan bebatuan yang terbuat dari tanah yang terbakar, jazaa fi'latihim al-qadirah, sebagai bentuk balasan atas perbuatan mereka yang sangat menjijikkan itu. Jadi berat hukumannya bagi orang yang melakukan perbuatan liwat, dibenci oleh Allah sampai Allah membenamkan mereka kaumnya Lut ke dalam bumi dan menghujani mereka dengan batu dari langit, di mana batu itu terbuat dari tanah yang terbakar. Kisah tentang Lut, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Jadi Nabi Lut itu diutus ke tengah kaum di mana kaum itu melakukan penyimpangan seksual. Laki-laki senang kepada laki-laki, laki-laki menggauli laki-laki, dan cabang-cabangnya termasuk lesbian, perempuan suka dengan perempuan. Walau dalam kasus kaumnya Lut ini, laki-laki itu suka kepada laki-laki, laki-laki menggauli laki-laki, laki-laki memperkosa laki-laki. Dan ini termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 80 sampai 84 dan surah Hud ayat 77 sampai 83. Ayatnya panjang, silahkan nanti antum buka di rumah, dari surah Al-A'raf 80 sampai 84 dan surah Hud dari ayat 77 sampai dengan 83. Intisari dari ayat itu, Nabi Lut mendakwahi kaumnya agar bertaubat kembali kepada Allah dan berusaha mengajak mereka kepada jalan normal untuk mencintai perempuan, menikahi perempuan dan mendatangi perempuan, bukan untuk mendatangi laki-laki. Akan tetapi mereka membangkang, mereka tetap mendatangi laki-laki, laki-laki mendatangi laki-laki. Di dalam ayat itu disebutkan, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian telah mendatangi laki-laki, sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat dan mengesampingkan perempuan. Bal antum qaum musrifun. Akan tetapi kalian semua itu merupakan orang-orang yang melampaui batas. Diingatkan oleh Nabi Lut alaihi salam, semoga kesejahteraan kepada Nabi Lut. Tapi kaumnya membangkang, terus bersikukuh di dalam perbuatan jijik tersebut, sehingga tiba masanya Allah binasakan mereka dalam sekejap. Di mana sebelum Allah binasakan, Allah terlebih dahulu menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam beserta keluarganya, kecuali satu, illam ra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya Nabi Lut termasuk orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, mengapa istrinya Nabi Lut melok dibinasakan oleh Allah? Padahal istrinya Nabi Lut bukan pelaku LGBT, bukan pelaku homoseksual, bukan pelaku lesbian. Tapi ternyata istrinya Nabi Lut walaupun tidak ikut-ikutan dalam perbuatan liwat ini, namun ia orang yang mendukung perbuatan liwat ini. Nah, ini isyarat bagi kita. Siapa saja walau dia tidak melakukan perbuatan liwat, homoseksual, LGBT dan lain sebagainya, dia tidak melakukan, tapi dia mendiamkan dan dia menyetujui dan mendukungnya, dia masuk kepada bahagian orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana istrinya Nabi Lut yang dibinasakan oleh Allah. Jadi kita jangan menganggap aman, yang penting aku bukan pelakunya, aku diamkan saja, aku dukung saja. Kita pilih pemimpin yang nanti pemimpin itu bisa mendukung LGBT, sama.
kita akan termasuk orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perbuatan amat dan sangat kotor. Orang yang berzina, laki-laki dan perempuan yang berzina, melakukan hubungan badan dengan cara yang tidak halal tanpa adanya ikatan pernikahan, dilaknat, dikutuk oleh Allah. Perbuatan yang menjijikkan, fahisyatan wasa'a sabila, menjijikkan, perbuatan nista, seburuk-buruk jalan. Tapi perbuatan liwat ini berkali-kali lipat menjijikkan dan nistanya. Sehingga pada kisah kaumnya Lut itu, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Wa amtarna alaihim matara. Kami hujani mereka, kami lempari mereka dengan bebatuan, yakni bebatuan dari langit. Di dalam surah Hud disebutkan, ja'alnaha 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Hukumannya itu, kata Allah, kami jadikan atasnya ke bawah. Artinya bumi tempat kaumnya Lut berpijak dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas jadi ke bawah, bawah jadi ke pucuk, bawah jadi ke atas, dibalik oleh Allah. Wa amtarna alaihim. Kemudian kami lemparkan, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Lalu kami lemparkan kepadanya batu yang terbuat dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Jadi ini hukumannya dari Allah. Setelah dibalik oleh Allah, dilempar pakai batu dari langit, musawwamatan 'inda rabbik, di mana batu itu sudah diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberi tanda oleh Tuhan kalian. Wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Dan itu azab tersebut tidaklah jauh daripada orang-orang yang zalim. Ingat kalimat ujung ayat ini, wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Tidaklah azab atau kebinasaan ini jauh daripada orang-orang zalim. Hati-hati. Walau kita tidak melakukannya, tapi kita pro mendukung, hati-hati, kita termasuk orang yang dibinasakan oleh Allah. Nauzubillah. Dan kebinasaan itu tidaklah jauh daripada orang-orang yang zalim. Artinya sangat dekat kebinasaan bagi orang-orang yang melakukan dan yang mendukung daripada perbuatan liwat ini. Kemudian, waqad amara Rasul sallallahu alaihi wasallam biqatli fa'ilihi wa lu'nihi. Kami ulangi, waqad amara Rasul sallallahu alaihi wasallam biqatli fa'ilihi wa la'nihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk membunuh daripada pelakunya dan melaknat pelaku LGBT ini, melaknat pelaku liwat ini. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Sebagaimana Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan an Ikrimah, dari Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu, an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Sayyidina Ibnu Abbas, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wa maf'ula bihi. Siapa saja di antara kalian yang menemukan orang yang melakukan perbuatannya kaum Lut, al-liwat, perbuatan homoseks ini, maka bunuhlah pembunuh, maka bunuhlah pelakunya dan bunuhlah objeknya, yaitu orang yang diajak oleh pelaku tadi. Jadi subjeknya, pelakunya dibunuh, dihukum, dan orang yang diajak sebagai objek pun harus dihukum. Di dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Diulang lagi oleh Nabi, la'anallahu man 'amila, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut, sampai diulang Nabi 3 kali. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lutin.
Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melakukan perbuatannya kaum Lut. Kata para ulama, perhatikan. Dalam hadis ini, dalam satu kalam Nabi melaknat sebanyak 3 kali. Kalau di dalam perbuatan dosa yang lain bisa dibilang tidak ada dalam satu kalam Nabi melaknat langsung 3 kali. Contoh, pemakan riba. Riba dosa besar. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Atau kama qala Nabi. Kata Nabi, diriwayatkan di dalam hadis itu, laknat Allah kepada pemakan riba. Tapi laknatnya disebut sekali. Walaupun disebut sekali, itu menandakan bahwa pelaku riba, pemakan riba adalah dosa besar, pelaku dosa besar. Kemudian hadis yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Nabi melaknat orang yang berzina, yang menumpahkan nutfah spermanya pada rahim yang tidak dihalalkan baginya. Tapi kalimat laknat itu disebut Nabi sekali. Namun ketika Nabi berbicara tentang perilaku liwat, homoseks dan cabang-cabangnya LGBT, Nabi mengucapkan kalimat laknat itu sebanyak 3 kali dalam satu kalam. Allah melaknat, Allah melaknat, Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu perbuatan liwat, homoseks dan cabang-cabangnya. Ini merupakan tanda isyarat bahwa perilaku atau perbuatan menyimpang ini merupakan kejahatan kriminal yang sangat dahsyat dan hukumannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hukuman hadnya pun sangat berat nanti. Yang mana hukuman had nanti akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya insyaallah jika berkesempatan ada waktu yang cukup.